Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu alur cerita manhwa Sang Murid Pengkhianat Dia Bukanlah Seorang Putra Suci episode ke-78. Dimana pada episode sebelumnya, Tsushio mengeluarkan benih dewa miliknya untuk melakukan eksperimen kepada demon Phoenix yang bernama Aikun. Tentu saja Aikun merasa sangat ketakutan karena dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tsushio kepadanya, namun tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya saat ini. Lalu Tsushio pun memulai eksperimen tersebut dengan menyelimuti seluruh tubuh Aikun menggunakan energi spiritual dari benih dewa miliknya. Sehingga Tsushio bisa mengetahui masa lalu dan juga sifat dari makhluk yang berada di dalam teknik barunya itu. Setelah Aikun keluar dari dalam sana, kepribadiannya langsung berubah drastis. Bahkan dia langsung mencium sepatu Tsushio dan bersedia mengabdikan diri seumur hidupnya. Lalu Tsushio memberikannya sebuah tugas untuk merayu para monster dan membawa mereka ke hadapan Tsushio. Tapi Pengyou merasakan hal yang aneh setelah Tsushio melepaskan Aikun, karena Tsushio adalah seorang yang kejam dan tidak pernah mengasihani musuhnya. Melihat Pengyou yang terlihat meragukan dirinya, Tsushio pun mengatakan kepada Pengyou kalau di dunia ini ada hal yang sebaiknya tidak perlu diketahui. Lalu Tsushio yang sudah sangat bersemangat itu, dia malah menggoda Pengyou untuk melakukan kultivasi ganda dengannya, karena di gua itu hanya ada mereka berdua. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah mendapatkan tugas dari Tsushio, Aikun langsung pergi untuk mencari para monster dan berniat membawa mereka kepada Tsushio. Dan sebuah portal pun terbuka di sana yang menandakan kalau Aikun telah kembali dari misinya tersebut. Lalu Aikun terlihat keluar dari dalam portal dan berhasil membawa banyak monster ke sana. Salah satu dari mereka berasal dari ras yang sama dengannya. Wanita itu bilang, "Aikun, apa kau yakin kalau ada putra suci dari pihak manusia yang sudah lama berada di sana dan sekarang keadaannya sedang lemah? Apa kau yakin kalau dengan monster sebanyak ini kita akan bisa mengalahkannya?" Aikun langsung menghentikan langkahnya dan menjawab, "Kenapa juga aku berbohong kepadamu? Ujian tahap kedua ini sangat sulit dan sejauh ini baru ada 5 orang saja yang berhasil melewatinya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengalahkan putra suci dari pihak manusia. Jadi kita bisa meningkatkan kemampuan kita secara signifikan dan hal itu akan mempermudah langkah kita di ujian tahap kedua ini." Aikun mencoba untuk meyakinkan mereka dan kembali berkata, "Banyak orang yang sudah menyerah dan mencari peluang lain daripada harus mendekatinya. Kita tidak akan menemukan peluang yang lebih baik daripada sekarang. Jadi kita harus mengambil peluang ini atau kita tidak akan bisa melangkah maju." Wanita itu yang tadinya merasa ragu untuk bertarung melawan seorang putra suci, dia sekarang menjadi yakin kalau saat ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengalahkannya karena kondisinya sedang melemah seperti yang dikatakan oleh Aikun kepada mereka. Lalu seorang monster dari klan manusia kera yang bernama Momo, dia datang ke sana karena mempunyai urusan pribadi kepada putra suci dari pihak manusia. Dia bilang, "Saudara-saudaraku sekalian, banyak anggota klan demon yang telah dilenyapkan oleh putra suci Taisu. Sekarang dia telah berada di tingkatan yang lebih tinggi dari kita. Jadi sangat sulit bagi kita untuk membalaskan dendam kepadanya. Kita harus memulainya dulu dari putra suci lainnya dari pihak manusia. Baru setelah kita mendapatkan kekuatan lebih besar, kita akan mencarinya untuk balas dendam." Momo pun terlihat sangat bersemangat karena dia ingin segera memulai pertarungan. Dia bilang, "Ayo kita cari keberadaannya, kita tangkap dan kita kuliti dia terlebih dahulu. Baru setelah itu kita kirim jasadnya kepada putra suci Taisu. Aku ingin melihat bagaimana ekspresi wajahnya setelah dia melihat rekannya sesama putra suci bernasib tragis di tangan kita." Mendengar perkataan dari pemimpin mereka, para monster yang didominasi oleh ras manusia kera itu pun menjadi sangat bersemangat karena mereka bisa membuat Tsushio terkena mental. Kalau mereka bisa membawa jasad dari putra suci dari pihak manusia, mereka bilang, "Ayo kita balaskan dendam saudara kita yang telah gugur. Kita mulai dengan melenyapkan putra suci dari pihak manusia." Melihat para monster yang ada di sana menjadi sangat bersemangat setelah mereka membayangkan bisa membalas dendam kepada Tsushio, Aikun hanya tersenyum melihatnya. Dan dengan senyuman liciknya itu dalam hati dia bilang, "Dasar para makhluk bodoh, beraninya kalian berpikir bisa membalas dendam kepada Master Tsushio? Aku sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana nasib kalian jika berani memprovokasinya." Sementara itu di tebing yang berada tidak jauh dari tempat para monster,
Di sana adalah tempat keberadaan seorang putra suci yang menjadi sasaran dari mereka untuk membalaskan dendam kepada Chu Xiu. Di atas tebing tersebut, terlihat seorang kultivator yang sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Karena sejauh ini, baru ada 5 orang saja yang telah berhasil melewati ujian tahap kedua. Rupanya, orang yang menjadi target para monster itu adalah putra suci Yao Guang Xian Xinghai. Dia belum menyadari keberadaan dari para monster yang berjumlah cukup banyak sedang menuju ke arahnya, dan malah terpukau dengan pemandangan yang ada di sana. Karena Xian Xinghai sedang mempelajari sebuah teknik, dalam hati dia bilang, sungguh kekuatan magis yang sangat aneh. Pegunungan dan sungai yang indah ini mirip dengan perayaan umat beragama. Lalu wajah Xian Xinghai langsung berubah, dan dengan senyuman jahat di wajahnya dia kembali berkata di dalam hatinya, mungkinkah ada orang yang berkuasa menciptakan penglihatan magis menggunakan tubuh suci? Jika aku mampu untuk mempelajari penglihatan magis ini, aku akan bisa bersaing dengan tubuh suci milik Chu Xiu di masa depan. Xian Xinghai pun membayangkan kalau Peng Yao akan memilihnya jika dia berhasil menguasai teknik tersebut. Dalam hati dia bilang, jika aku berhasil menguasainya, tinggal menunggu waktu saja sampai Peng Yao akhirnya akan jatuh ke dalam pelukanku. Karena dia akan menyadari kalau aku lebih baik daripada Chu Xiu. Kemudian, alangkah terkejutnya Xian Xinghai setelah dia menyadari hawa keberadaan dari para monster yang sedang menuju ke arahnya. Dia bilang, apa-apaan ini? Aku merasakan hawa keberadaan dari para monster yang berjumlah cukup banyak sedang menuju ke tempatku berada. Apa yang sebenarnya sedang mereka cari di sini? Sementara itu, kelompok monster yang dibawa oleh Aikun sudah sampai ke bawah tebing tempat Xian Xinghai berada, dan Aikun menunjukkan kepada mereka kalau dia tidak mengatakan omong kosong belaka. Dia bilang, Momo, orang yang sedang berada di atas sana adalah putra suci Yao Guang dari umat manusia. Apakah kita akan tetap naik untuk menangkapnya? Wajah Momo pun langsung berubah menjadi serius setelah dia sampai ke sana dan berkata di dalam hatinya, putra suci Yao Guang telah menyadari keberadaan kami dan langsung memancarkan aura permusuhan. Sudah terlambat jika kami berniat untuk pergi dari sini. Aku merasakan kalau auranya sedikit gemetar. Itu tandanya dia tidak begitu percaya diri. Sekarang mari kita lenyapkan dia terlebih dahulu. Lalu Momo langsung memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Dia bilang, saudara-saudaraku sekalian, ayo kita bentuk formasi untuk melenyapkannya. Kita tunjukkan kepada umat manusia kalau kita lebih kuat daripada mereka. Dan para monster yang lainnya pun langsung bersorak dengan sangat keras setelah Momo membangkitkan semangat mereka dan bersiap untuk memulai pertarungan. Aura yang dikeluarkan oleh para monster itu bisa dirasakan dengan sangat jelas oleh Xian Xinghai, sehingga dia langsung berdiri dari tempat duduknya dan berkata di dalam hatinya, para monster itu sudah membulatkan tekad mereka untuk menyerangku. Apakah mereka berpikir kalau mereka bisa mengalahkanku dengan mengandalkan jumlah saja? Karena pertempuran sudah tidak bisa terelakkan lagi, Xian Xinghai pun langsung menerjang ke arah para monster yang juga menerjang ke arahnya. Xian Xinghai bilang, kalian hanya menggali kuburan kalian sendiri dengan datang ke sini. Momo yang merupakan pemimpin dari para monster pun berkata, saudara-saudaraku sekalian, jangan merasa gentar sedikit pun. Kerahkan semua kemampuan yang kalian miliki untuk melenyapkannya. Sementara Chu Xiu dan juga Peng Yao, mereka memperhatikan pertempuran dari kejauhan. Dan terlihat di sana terjadi ledakan besar di mana-mana. Meskipun Xian Xinghai hanya seorang diri saja melawan mereka, tapi Xian Xinghai adalah seorang putra suci Yao Guang yang kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Chu Xiu yang melihat pertempuran itu dari mulut gua, dia berkata kepada Peng Yao, aku menemukan dinding batu ajaib, dan tempat itu merupakan tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tapi siapa sangka, kalau di tempat itu sekarang dikelilingi oleh para demon dan juga klan barbar yang mengeluarkan aura kebencian kepadanya. Peng Yao yang sudah mengetahui kalau semua itu adalah rencana busuk Chu Xiu, dia tidak merasa terkejut sama sekali dan berkata, putra suci Yao Guang pasti tidak akan pernah mengira kalau dia akan dikepung oleh monster sebanyak itu yang telah kau rencanakan sebelumnya. Tapi kalau hanya monster yang memiliki basis kultivasi rendah saja, tentu saja tidak akan mampu untuk melenyapkan seorang putra suci sepertinya. Chu Xiu hanya tersenyum mendengarnya. Dia bilang, aku juga tidak berpikir kalau para monster lemah itu bisa melenyapkannya. Aku hanya ingin membuatnya merasa kesal dan juga sedikit mengalami luka dari pertempuran ini. Karena itu bisa menghambat kemajuan kultivasinya, jadi aku bisa merasa tenang untuk melangkah maju di alam rahasia ini. Lalu Peng Yao langsung mendekat ke arah Chu Xiu. Dia bilang, bukankah dengan kekuatanmu saat ini, kau bisa melenyapkannya secara langsung dengan tanganmu sendiri?
Mengapa kita tidak langsung saja melenyapkannya daripada harus menyiksanya terlebih dahulu seperti ini? Cusiu pun hanya diam saja dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari Peng Yao, karena Cusiu tidak menyangka kalau Peng Yao akan mengatakan untuk melenyapkan Xian Xinghai secara langsung. Lalu Cusiu langsung menepuk Peng Yao dengan cukup keras. Dia bilang, orang-orang tidak akan mengerti apa yang dipikirkan oleh wanita sepertimu. Kau terlalu berpikiran pendek jika melakukan hal itu. Cusiu kembali berkata, selama kau bersamaku, kau harus mempelajari bagaimana caraku saat menghadapi masalah. Karena semua masalah tidak harus diselesaikan dengan tangan kita secara langsung, ada baiknya kita menggunakan tangan milik orang lain, karena hal itu bisa menghemat tenaga dan juga pikiran. Peng Yao pun langsung tercengang saat mendengar jawaban dari Cusiu, karena Cusiu selalu berpikiran jauh ke depan sebelum melakukan sesuatu. Tapi Peng Yao mempunyai pemikiran sendiri. Dia bilang, itu semua hanya alasanmu saja. Sebenarnya kau merasa khawatir kalau dia memiliki rencana cadangan untuk melawan para musuhnya. Jadi kau hanya ingin melihatnya saja di sini sampai dia kehilangan nyawanya. Itu sebabnya kau tidak melenyapkannya secara langsung, karena kau ingin melihat trik apa yang akan digunakan oleh putra suci Yao Guang. Karena Peng Yao meragukan dirinya, Cusiu pun mendekatkan wajahnya ke arah Peng Yao sehingga Peng Yao pun merasa malu dan wajahnya memerah. Cusiu bilang, Peng Yao, apa kau pikir aku takut melawannya secara langsung? Peng Yao pun hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa karena dia masih merasa terkejut setelah wajah Cusiu berada sangat dekat seperti itu. Kembali lagi ke medan pertempuran, di mana Xian Xinghai sudah berhasil mengalahkan beberapa monster yang sedang mengepungnya. Tapi dia tidak bisa melenyapkan mereka semua karena jumlah mereka sangatlah banyak. Sehingga Xian Xinghai pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana dan berkata di dalam hatinya, terlalu banyak demon dan juga klan barbar yang ada di sini. Aku tidak boleh terus berada di tempat ini. Lebih baik aku segera pergi sebelum energi spiritual milikku habis. Melihat Xian Xinghai yang memutuskan untuk melarikan diri dari sana, Cusiu pun berniat menuju ke medan pertempuran dan langsung terbang untuk pergi ke tempat itu. Dia bilang, giliranku akhirnya telah tiba. Aku harus segera naik ke atas panggung pertunjukannya, karena tidak baik untuk membiarkan para penonton menunggu terlalu lama seperti itu. Cusiu pun berhenti sejenak dan memberikan pesan kepada Peng Yao. Peng Yao, kau tidak perlu ikut denganku ke medan pertempuran dan tunggu saja di sini. Peng Yao menjawab, baiklah, aku akan tetap di sini dan menunggumu kembali. Berhati-hatilah saat berada di sana dan panggil aku kapanpun juga saat kau memerlukan bantuan dariku. Dalam waktu sekejap saja Cusiu sudah berada di hadapan para monster yang membuat mereka semua terkejut saat melihatnya. Cusiu bilang, hari yang sangat indah dan sangat cocok untuk bercengkrama. Aku mendengar kalau kalian para monster sedang mencari seorang putra suci untuk membalaskan dendam, karena sang putra suci itu telah melenyapkan begitu banyak rekan-rekan kalian. Setelah Cusiu tiba di sana dan mendarat dengan sempurna, Ai Kun terlihat sangat senang melihatnya, sehingga dia langsung berlari ke arah Cusiu untuk menyambutnya. Dia bilang, Master Cusiu, akhirnya kau tiba juga. Senang sekali bisa kembali melihatmu. Ai Kun langsung memeluk Cusiu dengan erat yang membuat Momo kembali merasa sangat terkejut. Dia bilang, apa yang baru saja kau katakan? Kau menyebutnya sebagai Master Cusiu? Jelaskan kepada kami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Momo pun menyadari kalau kelompoknya itu sudah masuk ke dalam jebakan dan kembali berkata, kau telah menipu kami semua untuk datang ke tempat ini. Berani sekali kau mengkhianati rasmu sendiri dan berpihak kepada manusia. Apakah kau tidak merasa malu melakukan hal itu? Tentu saja Momo menjadi sangat panik karena dia tidak menyangka akan berhadapan secara langsung dengan Cusiu. Sehingga Momo langsung menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk segera pergi dari tempat itu. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, kita tidak akan bisa mengalahkan orang ini dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Cepat selamatkan diri kalian dan segera pergi dari sini. Meskipun melihat para monster akan melarikan diri dari sana, Cusiu tetap terlihat santai tanpa merasa khawatir sama sekali. Sementara Momo dan yang lainnya terlihat sangat panik dan bergegas untuk segera pergi dari sana. Dia bilang, kita harus segera mencari bantuan dari yang lainnya. Ayo kita segera kembali ke lokasi ujian. Tapi, sebelum mereka pergi lebih jauh, Cusiu langsung mengeluarkan teknik baru miliknya. Dan dengan wajah dinginnya dia bilang, aku tidak mengizinkan siapapun untuk pergi dari tempat ini. Kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana tanpa izin dariku. Lalu Cusiu langsung menggunakan teknik melahap miliknya dan menyerap keberadaan para monster yang ada di sana. Dan di saat-saat terakhir mereka menyumpahi Cusiu dengan berkata, Cusiu, kau adalah manusia paling hina. Kau tidak akan bisa hidup dengan tenang setelah melakukan hal ini kepada kami.
Momo menambahkan, ingatlah satu hal, kalau pemimpin klan kami pasti akan mencarimu untuk membalaskan dendam. Tapi Tsushio tidak merasa takut sedikit pun dengan ancaman dari mereka, dan malah menikmati proses saat keberadaan mereka diubah menjadi energi spiritual dan masuk ke dalam tubuhnya. Dia bilang, perasaan ini sangat luar biasa, aku merasa berbagai macam kekuatan masuk ke dalam tubuhku. Setelah selesai melahap para monster kroco yang ada di sana, Tsushio melihat ke arah samping, di mana di sana ada seekor rubah demon wanita yang memiliki bulu berwarna pink yang menggigil ketakutan. Tsushio bilang, "Oh, yang satu ini terlihat berbeda dari yang lainnya. Sepertinya aku harus memberikan perlakuan khusus yang berbeda kepadanya." Tentu saja si gadis rubah itu sangat ketakutan setelah melihat Tsushio menoleh ke arahnya sambil terbata-bata. Dia bilang, "Tidak, jangan mendekat. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya dipaksa oleh mereka untuk datang ke tempat ini, jadi tolong ampuni nyawaku." Tapi Tsushio tidak terpengaruh sedikit pun dengan wajah memelah dari si gadis rubah, dan langsung menggunakan teknik pembacaan jiwa untuk menjadikan gadis rubah itu sebagai budaknya. Dia bilang, "Kau memiliki kualifikasi yang cukup baik, dan kau memiliki garis keturunan dari demon rubah langit ekor 9. Biarkan aku mendidikmu dengan sangat baik, karena kau pasti akan berguna untukku di masa depan." Lalu energi spiritual dari blood energi milik Tsushio pun langsung melilit ke seluruh tubuh si gadis rubah, sehingga membuatnya menjerit ketakutan dengan sangat keras. Karena dia tidak mengetahui takdir apa yang sedang menunggunya, dan ceritanya pun bersambung. Watos nasib. Ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, Tefang Jeng Dewek di episode selanjutnya. Bagi kalian para sultan yang ingin mensupport channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa sawer Mimin di Saweria dan linknya ada di deskripsi. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagongora Lovers.